dipersembahkan oleh figur ini menyengat, dan siapapun yang tersengat itu sengatannya positif gitu. Soekarno itu sebenarnya adalah modifikasi dari gaya Cokro Aminoto. Cokro Aminoto lah yang memberikan sentuhan awal pada jiwa saya sehingga saya terpanggil mengabdi melalui jalur politik. Lelap terus dan kau pun dipuji sebagai bangsa terlembut di dunia. Darahmu dihisap dan dagingmu dilahap sehingga hanya kulit yang tersisa. Sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Buruh adalah politik. Salah dengan gagasan-gagasan. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Cokro Aminoto adalah gurunya para bapak bangsa, mentor bagi para pejuang yang lebih muda. Dari Abikusno hingga Soekarno, dari Musso hingga Kartosuwiryo, dari yang Islamis hingga komunis, dari yang kiri sampai yang kanan. Dinyalakannya api keteladanan, dihidupkannya degup jantung perjuangan. Cokro membuka jalan bagi banyak sang pemula. Cokro juga tempat berharapnya banyak jelata. Jika Cokro adalah pencetak pendiri negeri, bagaimana kini hidupnya bisa diteladani? Inilah Mata Najwa, belajar dari guru bangsa, Cokro Aminoto. Haji Umar Said Cokro Aminoto, dialah guru dari para tokoh ternama yang meletakkan landasan politik pemerintahan negeri ini. Tak kurang dari Soekarno, Semaun, Musso, hingga Kartosuwiryo adalah para pemuda yang kos di rumah Cokro dan menyerap paham yang diajarkan. Tahun 1912, Cokro Aminoto bergabung di organisasi bentukan pengusaha batik asal Solo, Samanhudi. Di bawah kendalinya, Sarekat Islam menjelma menjadi organisasi dengan lebih dari 180 cabang dan menarik lebih dari 2,5 juta anggota. Angka yang fantastis dibanding organisasi yang lebih dulu ada, Budi Utomo. Sejak mula, Sarekat Islam mengusung konsep kesetaraan, menjunjung tinggi persamaan hak antar golongan tanpa sekat pembeda usia, pangkat, dan garis keturunan priai atau rakyat jelata. Karena itu, Sarekat Islam mampu menarik simpati sedemikian luas dan cepat. Masukkan gagasan progresif tentang beragam hal yang tidak semata egaliter, namun secara luas menyejahterakan masyarakat. Antara lain penghapusan kerja paksa, meniadakan diskriminasi penerimaan murid di sekolah, wajib belajar hingga usia 15 tahun, memberikan beasiswa pelajar ke luar negeri, usulan pembentukan Dewan Daerah hingga pengakuan hari-hari besar Islam. Bahwa perkumpulan Sarekat Islam yang pada mulanya adalah seperti air yang mengalir, tidak lama lagi akan menjadi banjir yang deras. Pemirsa, sebuah film tentang host Cokro Aminoto telah dibuat, diperankan oleh aktor papan atas saat ini, Reza Rahardian. Telah hadir di studio Mata Najwa, Reza Rahadian dan Aulia Tahkim, Cicit sang guru bangsa. Selamat malam, Reza. Selamat malam. Selamat malam, Aulia. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Filmnya akan sebentar keluar. Saya tahu kalau Anda, Reza, betul-betul belajar dari nol. Riset sendiri, kemudian banyak bertanya, kontemplasi. Apa kemudian yang Anda tangkap dan bisa Anda gambarkan ke kami, sosok Cokro Aminoto? Sosok Cokro Aminoto adalah sosok yang menurut saya didam-idamkan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini. Kalau kita melihat relevansinya di kondisi saat ini, beliau adalah sosok yang mampu menjadi, saya menyebutnya antara dua. Saya tidak bisa mengatakan beliau adalah sosok yang egaliter saja atau demokratis saja, tapi beliau adalah sosok yang tergabung dalam dua hal ini. Karena sebagai pemimpin di masa beliau kemudian memimpin Sarekat Islam, itu mampu menempatkan posisi sesuai dengan situasi pada saat itu. Ada masanya menjadi sedikit egaliter kepada seluruh masyarakat yang ada yang tergabung dalam organisasi tersebut, tapi ada kalanya menjadi sosok yang sangat berwibawa, keras, karena memang keras sekali orangnya dalam berbicara, dalam mengatur anak-anak buahnya, khususnya murid-murid yang secara tidak langsung bertinggal di rumah peneleh. Ya, ada
Kusno, ada Kartosuwiryo, ada Muso, dan lain-lain. Sulit tidak Anda memahami dia? Apakah sebelumnya sudah tahu atau baru kemudian belajar khusus dan serius setelah ditawari untuk memerankan tokoh besar ini? Belajar khusus secara serius setelah kemudian menerima peran ini. Sebelumnya saya mungkin menjadi bagian yang justru tidak tahu banyak tentang siapa itu Cokro Aminoto. Selain beliau adalah pahlawan dan nama jalan, itu mungkin yang paling saya tahu gitu. Apa yang paling mencengangkan Anda? Apa yang kemudian setelah Anda baca, setelah Anda diskusi, wah ternyata seperti ini? Yang paling mencengangkan adalah, saya baru sadar bahwa beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap Bung Karno khususnya. Itu yang saya nggak pernah tahu bahwa ternyata inilah guru seorang Bung Karno, guru dari bagaimana cara beliau berorasi. He's an inspirational people gitu loh, untuk sosok seorang Soekarno. Pak Auliat Hakim, Anda cicit dari Cokro Aminoto. Di keluarga, apa sih yang kerap diperbincangkan, apa yang kerap dibahas, apa yang kemudian mungkin didongengkan, dulu Cokro Aminoto seperti ini loh. Jadi perbincangan di keluarga tentang sosok ini tuh apa? Tentang beliau itu selalu diceritakan bahwa beliau itu tokoh yang sangat karismatik dan selalu memperjuangkan kaum lewat syarikat Islam, dan tidak cuma melalui cerita, tapi saya dari kecil saya sudah diajak oleh ayah saya tuh untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan syarikat Islam. Seperti ayah saya juga waktu kecilnya diajak oleh kakek saya untuk selalu ikut kegiatan-kegiatan syarikat Islam. Begitu juga kakek saya. Jadi terus berlanjut ini ya, kaderisasinya tuh dengan cara begitu. Terus di setiap acara makan malam gitu selalu menceritakan tentang ajaran-ajaran beliau. Kalau dari keluarga, apa yang paling penting yang hendak yang sebaiknya diingat orang tentang sosok Cokro? Tentang sosok Cokro Aminoto, menurut saya beliau itu tokoh yang sangat tauhidnya tuh luar biasa kalau menurut saya. Jadi dari ajaran tauhid itu bisa melahirkan persamaan, karena dengan merasa bahwa kita semua makhluk Allah, akhirnya timbul persamaan, dan dari persamaan itu lahirlah persaudaraan. Ada sejarawan juga di antara kita, ada yang spesifik banyak melakukan penelitian tentang Cokro Aminoto. Pak Anhar Gonggong, selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak Anhar. Kenapa Cokro kalah populer dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain? Kalau tadi digambarkan gurunya Bung Karno, kemudian murid-muridnya itu para pendiri bangsa, tapi kok kurang ngetop ya Cokro ini? Ada kondisi yang menyebabkan ketika itu. Pertama, PKI memberontak tahun 26-27. Nah, artinya menyebabkan Belanda curiga kepada Syarikat Islam. Pada saat selesai pemberontakan 27, Soekarno mendirikan PNI. Nah, Soekarno langsung melejit. Jadi faktor itu yang menyebabkan kemudian dalam proses selanjutnya Soekarno yang selalu tampil, dan memang tampilannya adalah non koperasi sehingga juga dia dikejar-kejar. Nah, faktor ini yang menyebabkan Cokro Aminoto berada dalam keadaan yang dicurigai. Pada saat yang bersamaan salah seorang muridnya justru melejit ke atas. Jadi karena harisma Soekarno sebagai pendiri bangsa, kemudian dengan gaya dan sebagainya, itu yang sedemikian menonjol sehingga menenggelamkan dalam tanda kutip. Salah satu faktor itu. Salah satu faktor itu. Ya, dengan pemahaman nasionalis beliau, saya rasa itu juga membuat tokoh itu lebih populer, karena pada masa itu kan Cokro adalah seseorang yang juga sering sekali dicurigai dan dipanggil untuk dimintai keterangan terlibat oleh kasus-kasus yang mungkin muncul pada saat itu dari murid-muridnya yang dikenal memang, wah ini ada Cokro Aminoto di belakangnya. Apa menariknya sosok ini sehingga orang datang bicara belajar dari Cokro? Hal yang menarik pada beliau adalah oleh karena beliau bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Oleh karena itu saya pernah menulis di Tempo, rumah Cokro Aminoto adalah rumah ideologi dan dialog. Artinya rumah itu semua ideologi bertemu, tetapi bertemunya adalah dengan dialog, dan sumber dari dialog itu adalah beliau.
berawal dari rumah kos-kosan itu tempat berkumpulnya. Itu juga menjadi salah satu bagian di film ini, bahwa ketika dinyatakan ada satu statementnya Cokro Aminoto pada saat itu bicara kepada Kusno, jadikanlah rumah ini tempat kamu berbagi pertanyaan, berbagi ideologi, maka ini adalah rumah bersama, maka berbagilah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Karenanya menjadi guru para penerima. Lelap terus dan kau pun dipuji. Dalam berbicara, dalam mengatur anak-anak buahnya, khususnya murid-murid yang secara tidak langsung bertinggal di rumah peneleh. Ya, ada Kusno, ada Kartosuwiryo, ada Muso, dan lain-lain. Sulit tidak Anda memahami dia? Apakah sebelumnya sudah tahu atau baru kemudian belajar khusus dan serius setelah ditawari untuk memerankan tokoh besar ini? Belajar khusus secara serius setelah kemudian menerima peran ini. Sebelumnya saya mungkin menjadi bagian yang justru tidak tahu banyak tentang siapa itu Cokro Aminoto. Selain beliau adalah pahlawan dan nama jalan, itu mungkin yang paling saya tahu gitu. Apa yang paling mencengangkan Anda? Apa yang kemudian setelah Anda baca, setelah Anda diskusi, wah ternyata seperti ini? Yang paling mencengangkan adalah, saya baru sadar bahwa beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap Bung Karno khususnya. Itu yang saya nggak pernah tahu, bahwa ternyata inilah guru seorang Bung Karno, guru dari bagaimana cara beliau berorasi. He's an inspirational people gitu loh, untuk sosok seorang Soekarno. Pak Aulia Hakim, Anda cicit dari Cokro Aminoto. Di keluarga apa sih yang kerap diperbincangkan, apa yang kerap dibahas, apa yang kemudian mungkin dulu Cokro Aminoto seperti ini loh. Jadi perbincangan di keluarga tentang sosok ini tuh apa? Tentang beliau itu selalu diceritakan bahwa beliau itu tokoh yang sangat karismatik dan selalu memperjuangkan kaum lewat syarikat Islam, dan tidak cuma melalui cerita, tapi saya dari kecil saya sudah diajak oleh ayah saya tuh untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan syarikat Islam. Seperti ayah saya juga waktu kecilnya diajak oleh kakek saya untuk selalu ikut kegiatan-kegiatan syarikat Islam. Begitu juga kakek saya. Jadi terus berlanjut. Ini ya, kaderisasinya tuh dengan cara begitu. Terus di setiap acara makan malam gitu, selalu menceritakan tentang ajaran-ajaran beliau. Kalau dari keluarga, apa yang paling penting yang hendak yang sebaiknya diingat orang tentang sosok Cokro? Tentang sosok Cokro Aminoto, menurut saya beliau itu tokoh yang sangat tauhidnya tuh luar biasa kalau menurut saya. Jadi dari ajaran tauhid itu bisa melahirkan persamaan, karena dengan merasa bahwa kita semua makhluk Allah, akhirnya timbul persamaan, dan dari persamaan itu lahirlah persaudaraan. Ada sejarawan juga di antara kita, ada yang spesifik banyak melakukan penelitian tentang Cokro Aminoto, Pak Anhar Gonggong. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak Anhar. Kenapa Cokro kalah populer dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain? Kalau tadi digambarkan gurunya Bung Karno, kemudian murid-muridnya itu para pendiri bangsa. Tapi kok kurang ngetop ya Cokro ini? Ada kondisi yang menyebabkan ketika itu. Pertama, PKI memberontak tahun 26-27. Nah, artinya menyebabkan Belanda curiga kepada Syarikat Islam. Pada saat selesai pemberontakan 27, Soekarno mendirikan PNI. Nah, Soekarno langsung melejit. Jadi faktor itu yang menyebabkan kemudian dalam proses selanjutnya Soekarno yang selalu tampil, dan memang tampilannya adalah non koperasi sehingga juga dia dikejar-kejar. Nah, faktor ini yang menyebabkan Cokro Aminoto berada dalam keadaan yang dicurigai. Pada saat yang bersamaan salah seorang muridnya justru melejit ke atas. Jadi karena harisma Soekarno sebagai pendiri bangsa, kemudian dengan gayanya dan sebagainya, itu yang sedemikian menonjol sehingga menenggelamkan dalam tanda kutip? Salah satu faktor itu. Salah satu faktor itu. Ya, dengan pemahaman nasionalis beliau, saya rasa itu juga membuat tokoh itu lebih populer. Karena pada masa itu kan Cokro adalah seseorang yang juga sering sekali dicurigai dan dipanggil untuk diminta keterangan, terlibat oleh kasus-kasus yang mungkin muncul pada saat itu. Dari murid-muridnya yang dikenal memang, wah ini ada Cokro Aminoto di belakangnya.
Apa menariknya sosok ini sehingga orang datang, bicara, belajar dari Cokro? Hal yang menarik pada beliau adalah oleh karena beliau bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Oleh karena itu saya pernah menulis di Tempo, rumah Cokro Aminoto adalah rumah ideologi dan dialog. Artinya rumah itu semua ideologi bertemu, tetapi bertemunya adalah dengan dialog. Dan sumber dari dialog itu adalah beliau. Berawal dari rumah kos-kosan itu tempat berkumpulnya. Itu juga menjadi salah satu bagian di film ini, bahwa ketika dinyatakan ada satu statementnya Cokro Aminoto pada saat itu, bicara kepada Kusno, jadikanlah rumah ini tempat kamu berbagi pertanyaan, berbagi ideologi, maka ini adalah rumah bersama, maka berbagilah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Karenanya menjadi guru para pemerintah. Lelap terus, dan kau pun dipuji sebagai bangsa terlembut di dunia. Darahmu dihisap